Perjalanan menuju Candi Sewu. Indonesia, negeri dengan pesona candi-candi yang tak terhitung jumlahnya. Di tanah air ini, Anda akan menemukan berbagai peninggalan bangunan candi yang mengesankan, memberikan gambaran mengagumkan tentang masa lalu yang kaya akan kebudayaan dan spiritualitas. Salah satu candi yang benar-benar menawan adalah Candi Sewu. Menghamparkan kebesaran arsitektur kuno, candi ini mempesona para pengunjung dengan keindahan dan keagungan yang tak tergoyahkan. Dibangun oleh kerajaan Buddha dan Hindu pada zaman dahulu, Candi Sewu menawarkan pesona sejarah yang kuat dan legenda yang melingkupi keberadaannya. Setiap langkah yang Anda ambil di sekitar Candi Sewu akan membawa Anda lebih dekat dengan alur waktu yang telah berlalu. Dalam setiap batu dan ukiran yang halus, Anda akan merasakan kehadiran kerajaan yang pernah berjaya dan kehidupan masyarakat pada masa lalu. Candi Sewu adalah jendela yang membawa kita kembali ke zaman di mana agama dan kepercayaan membentuk dasar kehidupan dan budaya. Tingginya popularitas Candi Sewu tidak hanya terletak pada kemegahannya yang tak tertandingi, tetapi juga pada legenda dan cerita yang menyertainya. Di kalangan masyarakat Indonesia, cerita tentang candi ini terus mengalir dalam dongeng dan cerita rakyat. Setiap dinding candi menyimpan rahasia dan cerita yang menggugah imajinasi, menjadikan Candi Sewu sebagai destinasi yang memikat para pengunjung yang haus akan pengetahuan dan petualangan. Begitu Anda memasuki kompleks Candi Sewu, Anda akan merasakan keajaiban masa lalu yang masih hidup dalam keberadaannya. Sebuah perjalanan spiritual dan histori yang memukau memungkinkan kita untuk menyelami kisah yang ditinggalkan oleh zaman yang telah berlalu. Candi Sewu bukan hanya sekedar peninggalan sejarah, tetapi juga lambang keindahan, kebijaksanaan dan kekuatan manusia dalam merajut sejarah. Menyapa dari keabadian masa lalu, Candi Sewu juga dikenal sebagai Candi Manjusringhara, menjulang gagah sebagai saksi sejarah dari kemegahan dan keagungan agama Buddha di Indonesia. Sebuah keajaiban arsitektur yang masih tegak berdiri hingga saat ini. Candi ini memancarkan keagungan dan kekuatan yang tak tergoyahkan, menegaskan keberadaannya sebagai salah satu peninggalan agama Buddha yang paling mengesankan di Indonesia. Tak dapat disangkal, kompleks Candi Sewu memegang gelar prestisius sebagai candi Buddha terbesar kedua di Indonesia setelah candi paling terkenal di tanah air, yaitu Candi Borobudur. Dalam kebesarannya yang menakjubkan, Candi Sewu telah menjadi saksi perkembangan dan kemajuan agama Buddha di Indonesia, mengabadikan cerita perjalanan spiritual yang tak terlupakan. Pentingnya Candi Sewu dalam konteks sejarah
dan arsitektur tidak dapat diabaikan. Bahkan ada dugaan kuat bahwa Candi Sewu berdiri jauh sebelum Candi Borobudur, menjadikannya salah satu candi tertua di Indonesia. Dalam kemegahan struktur dan keindahan ukiran yang halus, candi ini memancarkan aura kemuliaan masa lalu yang menceritakan kisah perjalanan agama Buddha di tanah air. Melangkah ke dalam kompleks Candi Sewu, pengunjung akan merasakan getaran spiritual yang memukau, dikelilingi oleh dinding-dinding batu yang kokoh dan ukiran yang rumit. Mereka akan dibawa dalam perjalanan waktu ke zaman yang telah berlalu. Candi Sewu dengan kemegahannya yang luar biasa menawarkan kesempatan unik bagi para wisatawan untuk merenungkan keagungan sejarah dan misteri yang tersembunyi di antara lorong-lorongnya. Keunikan Candi Sewu sebagai candi Buddha yang masih berdiri kokoh hingga kini tidak dapat dipandang sebelah mata. Ia tidak hanya menjadi pusat perhatian bagi para pencinta sejarah, arsitektur, dan agama, tetapi juga menarik minat para pelancong yang haus akan petualangan spiritual yang mendalam. Menyaksikan Candi Sewu dengan mata kepala sendiri adalah pengalaman yang tak terlupakan, memungkinkan kita untuk terhubung dengan zaman yang telah berlalu dan merasakan keagungan agama Buddha yang pernah berjaya di Indonesia. Candi Sewu terletak di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, tepatnya di Kecamatan Prambanan, sebuah destinasi yang tak boleh terlewatkan bagi para pencinta sejarah dan arsitektur. Candi Sewu mengesankan dalam keunikan dan keindahannya. Candi Sewu menempati lokasi yang sangat strategis, hanya berjarak sekitar 800 meter dari Candi Prambanan, sebuah kompleks candi Hindu yang menjadi kebanggaan Indonesia. Akan tetapi, jangan berpikir bahwa Candi Sewu hanya menjadi bayangan Candi Prambanan. Sebaliknya, ia menunjukkan keberadaannya dengan teguh dan menghadap ke arah yang berlawanan. Jika pintu masuk Candi Prambanan mengarah ke selatan, maka Candi Sewu memperlihatkan keindahannya dengan menghadap ke utara. Jika Anda sedang menjelajahi situs sejarah di Candi Prambanan, jangan lupa untuk meluangkan waktu sejenak dan menikmati keajaiban Candi Sewu yang begitu dekat. Berjalanlah sejenak melintasi jarak 800 meter yang memisahkan keduanya dan berimajinasilah tentang masa lalu yang gemilang ketika agama Hindu dan Buddha saling bersanding dalam harmoni di tanah air ini. Kedekatan geografis antara Candi Sewu dan Candi Prambanan memberikan pengalaman yang luar biasa bagi para pengunjung. Sambil menjelajahi keindahan arsitektur candi Hindu yang spektakuler, Anda juga dapat memperluas wawasan Anda dengan melihat keagungan candi Buddha yang memikat di Candi Sewu. Pengalaman ini akan memperkaya pengetahuan Anda tentang keragaman agama dan kehidupan bersejarah di Indonesia. Saat mengunjungi kompleks candi yang menakjubkan ini, mungkin Anda akan bertanya-tanya tentang asal-usul nama yang unik, Candi Sewu. Nama ini muncul karena kompleks candi ini memiliki banyak candi, memberikan kesan seolah-olah ada 1000 candi di dalamnya. Di dalam bahasa Jawa, kata sewu berarti 1000, namun penting untuk dicatat bahwa jumlah candi yang sebenarnya di kompleks Candi Sewu tidak mencapai 1000. Sebaliknya terdapat 249 candi yang tersebar di kompleks area candi ini. Namun, cerita di balik penamaan ini juga terkait dengan legenda yang terkenal di kalangan masyarakat Indonesia, yaitu kisah cinta tragis antara Roro Jonggrang dan Bandung Bondowoso. Menurut legenda, Bandung Bondowoso, seorang pangeran dari kerajaan Daha, jatuh cinta pada Roro Jonggrang, seorang putri dari kerajaan Prambanan. Untuk memperistri Roro Jonggrang,
Bandung Bondowoso harus membangun 1000 candi dalam semalam sebagai syarat dari Roro Jonggrang. Meskipun banyak mitos dan cerita yang berkembang di kalangan masyarakat di sekitar Candi Sewu, sejarah terungkap dan mengungkapkan fakta yang menarik tentang asal-usul Candi Sewu. Candi Sewu diperkirakan dibangun pada abad ke-8 pada masa dinasti Sailendra yang makmur, di mana pembangunan Candi Sewu hampir bersamaan dengan pembangunan Candi Borobudur yang terkenal di daerah Magelang. Penelitian dan penemuan arkeologi menunjukkan bukti yang menegaskan asal-usul Candi Sewu ini. Salah satu bukti penting adalah penemuan prasasti pada tahun 1960, prasasti Kelurak yang ditemukan di sekitar kompleks Candi Sewu memberikan informasi yang sangat berharga. Dalam prasasti ini tercatat tahun 782 Masehi yang menunjukkan bahwa Candi Sewu sudah ada pada waktu itu dan telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat pada masa itu. Selain itu, prasasti Manjusringra yang juga ditemukan di sekitar kompleks Candi Sewu memberikan petunjuk yang lebih jelas tentang waktu pembangunan candi ini. Prasasti ini menunjukkan tahun 792 Masehi yang menegaskan bahwa Candi Sewu sudah berdiri kokoh pada saat itu. Prasasti-prasasti ini menjadi bukti nyata tentang usia dan sejarah candi yang mempesona ini. Dengan fakta-fakta yang ada, dapat disimpulkan bahwa Candi Sewu merupakan salah satu keajaiban arsitektur dari masa lalu di Indonesia yang dapat disaksikan hingga saat ini. Dibangun pada abad ke-8 oleh dinasti Sailendra, candi ini berdiri sebagai saksi sejarah dari kemegahan dan keagungan agama Buddha pada masa lalu. Penemuan prasasti yang menunjukkan tahun pembangunan candi ini memperkuat keterikatan sejarah yang erat dengan kompleks Candi Sewu. Ketika Anda menjelajahi kompleks candi yang menakjubkan ini, Anda dapat merasakan kehadiran sejarah yang kuat dan menghargai keindahan arsitektur yang luar biasa. Candi Sewu dengan keunikan dan pesonanya yang tak tertandingi mengajak kita untuk menjelajahi masa lalu dan menghormati warisan budaya yang tak ternilai dari kerajaan Sailendra. Dengan cermat, candi ini membangkitkan rasa kagum akan kebijaksanaan dan pencapaian manusia dalam menghasilkan keajaiban arsitektur yang abadi. Melalui prasasti yang ditemukan, kita dapat mengungkapkan nama asli yang sebenarnya dari Candi Sewu, yaitu Prasada Vajrasana Manjushriga. Jika kita menguraikan nama tersebut, terdapat makna yang mendalam di dalamnya. Nama ini mengungkapkan esensi dan tujuan sebenarnya dari Candi Sewu yang megah ini. Kata prasada mengacu pada kuil atau candi yang menjadi tempat suci untuk melakukan persembahan dan ibadah. Hal ini menunjukkan bahwa Candi Sewu bukan hanya sebuah bangunan arsitektur, tetapi juga tempat dikhususkan untuk pengabdian dan penghormatan terhadap agama Buddha. Selanjutnya, kata Vajrasana menggambarkan tempat ini di mana Wajra bertahta. Wajra adalah salah satu lambang penting dalam agama Buddha yang melambangkan kekuatan dan kebijaksanaan. Dengan demikian, Candi Sewu adalah tempat di mana simbol-simbol keagungan dan kebijaksanaan tersebut diwakili dan dipuja. Kemudian, Manjushriga mengacu pada tempat di mana para pencari kebijaksanaan dan kebaikan dapat memperoleh status bodhisattva. Bodhisattva adalah sosok pengabdian dirinya untuk melayani dan membantu makhluk lain dalam mencapai pencerahan. Candi Sewu menjadi tempat di mana orang-orang dapat mengembangkan diri mereka dan memperoleh pemahaman spiritual yang lebih dalam. Dengan demikian, nama asli Candi Sewu
adalah Prasada Vajrasana Manjushriga, menggambarkan dengan jelas tujuan dan makna mendalam dari kompleks candi ini. Sebagai tempat suci yang ditujukan untuk ibadah, Candi Sewu menjadi tempat di mana kekuatan dan kebijaksanaan ditemukan dan di mana manusia dapat mencapai tingkat kesadaran dan kebajikan yang lebih tinggi. Berdasarkan penemuan prasasti Kelurak dan Manjushriga pada tahun 782 Masehi dan 792 Masehi, kita dapat mengungkap periode waktu dan pemerintahan yang terkait dengan Candi Sewu. Candi ini dibangun pada masa kepemimpinan Kerajaan Mataram kuno di bawah pemerintahan Rakai Panangkaran, seorang raja terkenal dari dinasti Sailendra. Rakai Panangkaran memerintah dari tahun 746 Masehi hingga 784 Masehi. Dalam sejarah, Candi Sewu juga mengalami perbaikan dan pembangunan ulang yang penting. Perbaikan ini dilakukan oleh seorang pangeran dari dinasti Sanjaya bernama Rakai Pikatan. Rakai Pikatan menikah dengan Pramodawardhani, salah satu putri dari dinasti Sailendra. Melalui pernikahan ini, kedua dinasti tersebut terhubung secara politik. Pada masa ini, dinasti Sanjaya mulai mengambil alih pemerintahan dan menggantikan dinasti Sailendra. Periode ini menandai peralihan kekuasaan dan pengaruh antara dinasti Sailendra dan dinasti Sanjaya dalam sejarah Jawa kuno. Peningkatan hubungan antara kedua dinasti ini juga mencerminkan dinamika politik dan kebudayaan yang terjadi pada masa itu. Meskipun dinasti Sanjaya memiliki perbedaan agama dengan dinasti Sailendra yang memeluk agama Buddha, pemerintahan dinasti Sanjaya tetap menjunjung tinggi toleransi agama. Rakyat tetap diizinkan untuk tetap mempraktikkan agama mereka sebelumnya. Sebagai tempat peribadatan utama bagi para penganut agama Buddha, Candi Sewu memainkan peran penting dalam mewujudkan kebebasan beragama di masa lalu. Hal ini menjelaskan mengapa Candi Sewu yang didedikasikan untuk agama Buddha dapat berdampingan dengan Candi Prambanan yang menganut agama Hindu. Meskipun memiliki perbedaan keyakinan, kompleks candi ini berdiri sebagai simbol harmoni agama di Indonesia. Keberadaan Candi Sewu dan Candi Prambanan yang saling berdekatan menjadi bukti bahwa pada zaman dahulu telah terjalin hubungan yang harmonis antar umat beragama. Candi Sewu tidak hanya menjadi situs bersejarah yang menakjubkan, tetapi juga memperkaya budaya dan warisan spiritual Indonesia. Keindahan dan mitos yang terkait dengannya menceritakan kisah kebesaran dan keajaiban masa lalu, menawarkan pengalaman yang memukau bagi para pengunjung dari segala penjuru dunia.